NU ini organisasinya ulama. Ya, NU harus aktif sebagai organisasi, sebagai lembaga untuk mempersoalkan agenda-agenda perubahan sosial itu terus menerus. Sebenarnya akan terjadi terus menerus perkembangan. Kita ribut sekarang termasuk muslimat NU senantiasa menuntut supaya pabrik-pabrik tidak boleh kerja malam untuk wanita, ya, gadis-gadis. Apa didengar? Jadi Bang Ngoceh tidak didengar. Kalau saya kan mari kita atur supaya akhlak mereka terpelihara, itu jauh lebih penting. Anak saya ini di Fakultas Psikologi Gajah Mada, dia cerita kepada saya bahwa di Jogja ini nyari tempat untuk menyantuni anak-anak wanita yang gelandangan itu tidak ada. Kalau Darul Aitam ada, tapi ini loh anak yang tidur di emper toko perempuan. Ada satu anak umur 15 tahun hamil di luar perkawinan, dibuang oleh ayahnya, ayahnya tidak mau tahu. Akhirnya keleleran di pasar Beringharjo. Karena anak saya ini ikut dalam kerja sosial, dia bawa itu, tapi bingung mau dibawa kemana. Disinilah ulama itu akan dikutuk kalau tidak mau tahu ini. Harus mikir kita. Ada satu tempat untuk dandani mereka gitu. Sebelum kita kirimkan ke tempat lain, ada stasiun. Waktu gorengan tidak karu-karuan dibawa ke rumah sakit Sarjito untuk di polikliniknya diperiksa, itu ternyata dia kena penyakit kelamin. Nah, by law, dari sudut apa namanya, by definition, secara definisi kehamilan yang disertai ibunya penyakit kelamin menurut kedokteran harus digugurkan. Gimana sikap kita? Coba ditanya. Maaf, Ketua Umum PBNU tidak bisa jawab. Waktu anaknya nanya gitu, terus piye Pak kuwi Pak? Ya simbolis gue nek mutamar ae. Jawaban paling enak kan? Tapi jawaban itu harus direalisir. Sebab kalau tidak direalisir, saya justru lari dari tanggung jawab. Saya harus mempersoalkan itu benar-benar dalam muktamar. Perkara kasus ya itu tangan ono manusia. Malah saya bilang tak boleh nih, sewa rumah tak bayari untuk ngatur mereka. Anak-anak putri gelandangan, nanti anak-anak putra gelandangan itu supaya ada yang sudah 2 hari tidak makan, segala macam itu. Iya. Nah terus begini nanti dipungut pastur, kita marah-marah sama pasturnya. Itu kan ya kita menghina manusia itu namanya. Jadi ya itulah Pak, saya tidak bisa ngomong lebih jauh, ya tidak sistematis karena ini bukan acara formal ini kan pra daurah. Tapi saya rasa dari situ bapak-bapak sudah melihat pentingnya kita antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita harus memekarkan wilayah perhatian kita dalam hal ini, baik yang teoritik dalam arti mencari ahkam, mencari ketentuan akhlak, mencari tatanan sosialnya, maupun dari sudut praktisnya, bagaimana cara-cara yang praktis untuk menanggulangi perubahan-perubahan sosial. Jadi teori maupun prakteknya ya itu dikembangkan bersama-sama. Nah, bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh yang akan memimpin masyarakat Islam di masa depan, saya rasa tentu setuju dengan saya bahwa kita harus melakukan paling tidak antisipasi, ya paling tidak itu antisipasi, mencoba mengerti masalah-masalah yang ada. Nah, saya tidak akan bicara tentang teoritik macam-macam karena nanti ada sidang-sidang komisi, ada ahlinya di Jogja ini banyak teman-teman kita yang ahli ilmu sosial yang ngerti itu. Malah saya tidak berani ngomong karena takut kalau keliru. Supaya saya kan pengamat umum, tidak tahu ilmu sosialnya itu. Saya rasa inilah Mas Sur yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada 15 menit lah untuk jawab.